Nah, kita sekarang melakukan simulasi untuk terkait backup full. Ya, yang pertama kali adalah kalian akan mengenal bagaimana caranya membuat backup full. Nah, yang pertama kali ini adalah kita coba buka SQL-nya. Logikanya kita masuk terlebih dahulu. Lalu andai berandai-andai kita coba buka atau membackup kredit database kredit. Ya, di sini database kredit. Databases kredit. Nah, di sini kalau mau setting itu klik kanan properti, ya kan? Terus nanti di sebelah sini ada option. Jadi kita men-set dulu database ini, propertinya itu kita set bahwa andai kata kita menggunakan device backup. Ini namanya device backup ya. Kita recovery-nya gunakan full. Ya, kita gunakan full. Nah, defaultnya dia adalah simple. Simple itu artinya berarti dia hanya nggak terlalu hanya fokus ke datanya, struktur ke strukturnya, tapi kalau full ke semuanya. Lalu compatibility level ini adalah level minimum. Jadi di set defaultnya dia 2008. Versinya sekarang kan paling baru 2019. Versi yang kita pakai ini kan 2014, jadi paling baru di 2014. Ya, jadi andai kata kita mau posting nanti SQL Server di bawahnya itu bisa. Jadi sampai paling paling rendah tahun 2008. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lain-lain ini server permission dan lain-lain karena kita gunakan permission. Lalu kalau sudah oke, ya kan? Nanti oke. Nah, di mana letak backup service-nya? Backup service-nya nanti itu terletak di bagian server object. Nah, backup service. Nah, ini ceritanya saya sudah buat di sini. Ya, apa cara membuatnya seperti ini? Defaultnya di kosongan ya. Defaultnya ini kosong, ya. Jadi cara membuatnya gimana? Seperti ini, kurang lebih sama seperti DPPT, klik kanan backup service, ya. Lalu device name-nya kalian isi sembarang, ya kan? Kalian isi sembarang. Ya kan contohnya kalau di PPT kan NRP ini device name-nya kan bebas. Tapi di sini destinasi foldernya jangan dibuat eh, di program file seperti ini ya. Kalian buat di luar aja enggak apa-apa. Di C atau di drive D sembarang sama saja. Lalu kalian nanti device name-nya oke, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti yang saya sudah buat di sini. Jadi di sini saya ceritanya, saya sudah buat device name-nya DB Credits, lalu saya masukkan C SQL Server, terus NPK saya, terus DB Management. Nah, seperti ini. Ini berarti artinya apa? Device. Akan-akan kita punya alat, kita punya flash disk, kita punya komputer yang tujuannya untuk membackup. Ya, membackup. Lalu kita melakukan full backup. Dari tadi itu kita melakukan setting. Nah, melakukan full backup ya apa caranya? Klik kanan properti. Klik kanan task backup. Ini kita lihat, ini sekarang jam 22.03 atau 16 September 22.03. Nah, saya coba melakukan backup. Pilihnya di mana? Defaultnya kalian kan pakai .bug gitu ya. Ini dihapus dulu saja, enggak apa-apa. Jadi caranya tadi, ya kan seperti di PPT ya. Jadi defaultnya dia itu hapuslah dulu yang defaultnya dia. Hapuslah dulu. Lalu kamu tambahkan add, terus backup device, pilih yang DB credit. Kalau kalian pilih yang atas berarti masukkan ke file. Jadi logikanya kalian backup itu bisa dua kan, bisa lewat file atau bisa lewat device. Enaknya apa lewat device? Kalian nanti bisa otomatis. Nah, kalau nanti sudah oke, execution. Database backup credit completely successful. Nah, kurang lebih sama ya seperti yang ada di PPT ya. Oke. Nah, oh iya, kita juga setting ya. Sebelum kita lakukan backup tadi, kita bisa setting. Ada beberapa setting yang bisa kita lakukan. Yang pertama kali adalah backup option. Kita bisa lakukan compress backup. Kita bisa melakukan use default setting dari servernya. Atau malah kalian minta jangan di backup. Nah, ini kalian bisa gunakan encryption juga di sini. Ya, encryption is valuable to backup a new media. Jadi kalau hanya media yang baru. Ini ceritanya kan saya sudah pernah buat, jadi tidak bisa. Lalu yang kedua, media optionnya di sini kita gunakan misalkan override. Apa artinya override? Karena full ya, karena kita backupnya full semua. Berarti kan kita override aja, daripada di append nanti file name-nya jadi kepanjangan.
Kalau open itu berarti kan menambah. Ya, kita coba kompres. Ya, ini sesuaikan lagi. Jadi sebelum kita backup, pastikan settingannya sudah sesuai. Kalau full backup, kami sarankan gunakan override. Kalau nanti partial backup, ya nanti kita gunakan append. Nah, di sini kita kompres saja supaya nggak besar-besar. Kita jalankan. Selesai. Berada di mana Pak tadi? Di drive C, SQL Server. Nah ini jam 22.05. Nah, kurang lebih demikian. Nah, nanti akan masuk di sini. Ini kita sudah melakukan full backup. Bagaimana dengan backup diferensial, ya kan? Kalau kita gunakan diferensial, itu perbedaannya hanya backup type-nya pilih diferensial. Klik kanan, property, option, which, ya kan? Ini di mana ini tadi? Ya, source database credit, ya kan? Backup type. Oke, klik kanan, backup. Nah, di sini kita diganti diferensial gini aja. Jadi pada saat kita backup, kita diferensial. Jadi otomatis database itu akan membandingkan secara otomatis ya. Kalau kita pakai file bug ya, file bug ataupun file .sql yang seperti biasanya kita pakai, itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kita tidak bisa diferensial. Di sini enak, jadi bisa akan melihat data yang lama kemarin apa dengan data yang baru. Kalau kita milih diferensial, berarti enaknya apa di sini? Kita open aja. Open itu nambah. Ya kan? Berarti setelah backup full, nanti ditambahi yang perubahan minornya apa. Lebih seperti itu. Terus nanti kita oke. Kalau oke berarti nanti berjalan. Hanya beda di sini saja. Bedanya append sama override apa Pak? Append itu akan menambahkan data backup yang lama dengan data yang baru. Misalkan data backup saat ini adalah 20 mega, kemudian ada data baru 1 mega. Berarti data backup yang baru adalah 21 mega. Kalau override itu menggantikan. Berarti nanti data backup yang baru adalah yang lama dihapus diganti hanya cukup yang baru. Oke, berikutnya kita coba simulasi restore-nya. Kita coba simulasi restore-nya. Ya. Ya apa Pak? Kita coba simulasikan asumsi filenya itu korup. File database-nya korup atau hilang. Nah, kita harus cari secara physically file yang korup atau file yang hilang itu ada di mana. Kita sengaja untuk hapus. Nah, asumsinya kayak gitu ya. Kita coba. Ya Pak, coba kita buat skenario-nya. Skenario yang pertama kali adalah kalian mematikan dulu servernya. Gimana itu Pak? Di SQL Server Configuration Manager. Ya, kita matikan dulu bagian yang SQL Server, MS SQL Server. Kita matikan ya. Nah, matikan semua. Nah, sudah ya, nggak jalan ya. Akhirnya saya matikan juga. Saya nggak jalan. Nah, ya, sudah mati ya. Stop. Ini sudah stop. Lalu apa yang dilakukan? Kita coba rusak data fisiknya. Loh, memang database itu punya data fisik, punya file? Punya. Ada di mana? Buka folder tempat file database kredit disimpan. Nah, ini kan nggak dijelaskan di sini. Bagaimana, Pak? Nah, tiap komputer beda-beda ya. Kalau kalian berada atau kalian menggunakan Windows, ya otomatis kan biasanya dalam drive C. Berarti masuk ke dalam, kalau saya ini kan Windows-nya saya kan 64 bit. Ya, berarti otomatis biasanya program-program itu otomatis akan diinstalkan ke 64 bit. Kalau Anda pakai 32 bit, ya program filesnya kan hanya program files. Nah, dibuka di sini, lalu cari Microsoft SQL Server. Nah, kalian cari tadi, servernya tadi itu kan ada di MS SQL Server ini. Ada 3 nama kan, MS SQL Server. Tapi pilih yang mana? Ini lihat ini, MS SQL. Berarti ini Microsoft SQL. Ini MS Reporting. Ini bukan reporting ya. Jadi
kita pakai yang database-nya saja, MS SQL Server. Pak, SQL 1 ini apa? Kan ceritanya kamu punya 2 node kan kemarin. Nah, ini node yang kedua. Kita buka yang pertama tadi, lalu masuk ke Microsoft SQL, lalu masuk ke data. Nah, disinilah file Anda. File database fisik Anda ada di sini. Ini ceritanya, kalau di PPT, ceritanya di skenario, hapus. Oh, beneran dihapus? Iya, hapus saja. Delete. Artinya dihapus itu apa? Berarti kan data fisiknya dirusak. Dianggap korup atau apa. Lalu kita coba aktifkan lagi. Start. Nah, sudah berjalan ya. Coba ya, klik kanan refresh. Dia berjalan. Oke. Kita kembali lagi ke SQL Server Management Studio. Kita refresh. Lihat ini, ada perbedaan tulisannya tadi. Kalau kamu mundurin video ini, kamu akan lihat perbedaannya. Ada tulisannya recovery pending. Kalau kamu buka database-nya, error. Database credit is not accessible. Ini akibat nggak ada fisiknya. Macam-macam sih ini. Korup bisa, nggak ada fisiknya bisa, dan lain-lain. Agak horor ini memang. Sehingga apa yang kamu lakukan, kamu harus lakukan restore. Nah itu enaknya, kalau kalian melakukan restore, tinggal klik kanan, pas restore database. Kalian restore berdasarkan, tadi kan ceritanya berdasarkan device kan? Nah saya coba ya, saya buka device, kan kita tadi pakai device, nggak pakai itu. Terus device, bukan pilih file tetapi backup device. Kenapa Pak backup device? Karena kita pakai alat backup device, bukan pakai file, bukan pakai .bug lagi, tapi pakai backup device. Kita add, kita pilih backup device yang ceritanya punyanya saya kan hanya ada satu. Nanti otomatis oke, nanti akan kelihatan. Nah, ini kelihatan. Kapan terakhir kita backup? Tadi kan simulasinya 16 September 2020 jam 20.05. Jadi otomatis akan yang terbaru. Verify, oke, langsung tinggal di oke di sini. Ya, oke. Sehingga selesailah, sudah. Database kredit akan terisi data kembali. Nah, file datanya kan ada. Ya, file datanya kan sudah ada lagi di sini. Sudah kembali lagi seperti semula. Jam 22.05. Jam 22.05. Sekarang 22.13. Ya, jadi 8 menit yang lalu. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, itu demikian. Habis ini kita akan ada video mengenai backup otomatis. Sebelum itu, silahkan kalian coba terlebih dahulu mengenai backup dan restore yang secara sederhana dengan menggunakan backup device.